kita semua. Saya Glory Anggariani Siagian dari Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Antropologi, kelas A reguler 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnopsikiatri dan etnopsikiater, yang dimana di sini tujuannya untuk menyelesaikan mata kuliah antropologi psikologi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian etnopsikiatri, di mana etnopsikiatri terdiri dari dua kata, yang dimana etno adalah ilmu yang menyangkut tentang pembahasan terhadap suatu kebudayaan, yang erat hubungannya dengan kepercayaan masyarakat akan penyebab terjadinya suatu penyakit. Sedangkan psikiatri adalah cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan kesehatan mental, di mana yang secara singkat dapat dikatakan bahwa etno berhubungan erat dengan kebudayaan, sedangkan psikiatri berhubungan erat dengan kepribadian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etnopsikiatri adalah suatu ilmu yang membahas mengenai terjadinya gangguan kesehatan mental dikaji dalam konsep kebudayaan yang ada pada setiap golongan masyarakat. Selanjutnya, ada awal dari etnopsikiatri. Perhatian mereka mulai dari pemahaman atas hubungan karena adanya kepribadian dan kekuatan-kekuatan budaya yang mempengaruhi membentuk kepribadian seseorang, di mana konsep etnopsikiatri yaitu mental dapat mempengaruhi akibat kelakuan yang normal dan abnormal. Nanti kita akan menjelaskan tentang abnormal dan abnormal. Oke? Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi munculnya etnopsikiatri. Yang pertama adanya muncul sikap normal dan abnormal pada masyarakat. Seperti yang kita ketahui, sikap normal itu yaitu sikap yang dimiliki individu dalam keadaan baik dan fisiknya itu tidak terganggu, tidak ada mental yang mengganggu dalam dirinya, seperti dia tidak ada gangguan kejiwaan, dia bersikap seolah-olah sifatnya itu biasa aja gitu, keadaan manusia itu normal. Sedangkan abnormal adalah keadaan di mana adanya gangguan mental yang diderita oleh seorang individu, seperti gangguan mentalnya kita seperti orang gila gitu, dia memiliki gangguan mental tersendiri yang ada dalam tubuhnya. Itulah yang termasuk dalam abnormal pada masyarakat. Adanya perbedaan tingkah laku dalam diri setiap masyarakat boleh jadi terjadi akibat adanya gangguan mental. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan sikap abnormal yang ada pada masyarakat, seperti adanya dia mengalami kesurupan, hilangnya kesadaran, seperti yang kita ketahui. Kalau kita kesurupan, kita mengalami ketidaksadaran dan pasti ada sesuatu perilaku yang mengganggu pada diri kita, yang akan berubah pada diri kita. Jika kalian melihatnya, pasti dia akan, orang yang sudah mengalami kesurupan, pasti dia akan mengalami perbedaan. Meskipun itu perbedaannya kecil, tapi itu mengganggu fisik seseorang, mengganggu mental dan psikologi seseorang. Itu adalah sebuah fenomena abnormal yang terjadi di suatu masyarakat. Baiklah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi munculnya etnopsikiatri adalah pemahaman etiologi tentang gangguan mental, yang dimana kita mengetahui etiologi itu adalah asal mula terjadinya gangguan mental. Sejumlah generasi yang ada, nampaknya sejumlah besar gangguan mental atau penyakit jiwa yang terjadi di non-barat dijelaskan secara personalistik dibandingkan dengan naturalistik, seperti adanya kesurupan oleh roh, hantu, atau dewa, atau manusia itu melanggar sebuah hukum masyarakat yang berlaku, seperti dia melanggar tabu, melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan karena mungkin dia mengalami ilmu sihir, seperti ada orang gitu yang mengguna-gunai dia sehingga dia mengalami suatu abnormal dalam diri dia yang menyebabkan dia mengalami gangguan mentalnya. Baiklah, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu adalah perbedaan cara pandang pengobatan gangguan mental. Kita dapat mengambil contoh pada penyakit rematik. Misalnya ada seorang perempuan yang sudah cukup umur mengalami penyakit rematik, yang dimana seharusnya dia itu meminum vitamin dan minyak ikan saja, tapi karena adanya kepercayaan gitu oleh seseorang perempuan itu, dia mempercayai itu hanya karena darah kotor. Oleh karena itu, salah satu jalan penyembuhannya itu dengan makan makanan yang bersih plus dengan vitamin sampai darahnya kembali bersih. Bagi seorang dokter, pendapat itu tidak masuk akal, tetapi begitulah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Jadi
pandangan pengobatan yang ada dalam masyarakat berbeda dengan pengobatan yang ada di dalam kedokteran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi budaya tentang normal dan abnormal. Yaitu pertama ada kasus teori label. Kasus teori label yang dimana Rosenhan menyatakan bahwa suatu label psikiatri mempunyai kehidupan dan pengaruh tersendiri. Sekali terbentuknya impresi bahwa seseorang menderita schizophrenia, yang dimana dia mengalami suatu gangguan mental, dia tidak bisa berbuat baik, perkataannya itu maksudnya tidak teratur gitu. Harapan seseorang adalah bahwa ia akan selamanya mengalami gangguan tersebut. Dia akan selamanya bersikap tidak baik. Label yang ada dalam dirinya itu selalu ada dalam dirinya gitu. Orang selalu memikir, gak usah dekat-dekat dia karena dia masih memiliki, karena dia mungkin bisa berubah, bisa menjadi jahat, bisa mencelakai diri kita. Jadi label yang ada dalam masyarakat, pemikiran masyarakat waktu dia melihat seseorang yang mengalami itu menganggap ya udah dia mengalami itu. Label yang ada tersendiri pada seseorang yang mengalami itu tidak berubah, selamanya akan ada pada dirinya. Setelah melewati suatu periode tanpa ada gejala-gejala lagi pada pasien yang mengalami schizophrenia, dianggap telah mereda dan sikapnya untuk dilepaskan. Namun cap yang ada pada diri seseorang yang mengalami penyakit tersebut tetap melekat setelah ia diizinkan pulang misalnya dia dikurung gitu di tempat atau enggak di tempat dokter gitu, di psikiater, dia sudah berobat, dia sudah dikurung supaya dia tidak melakukan kejahatan. Tapi meskipun sikap dia sudah berubah, masyarakat tetap menganggap dia itu masih memiliki gejala dan gangguan mental tersendiri pada dirinya. Masyarakat menganggap bahwa ia akan bertingkah laku sebagai seorang penderita schizophrenia meskipun dia sudah dinyatakan sembuh. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya pada gangguan kejiwaan. Para ahli kedokteran jiwa seperti Kiev pada umumnya berpendapat bahwa jiwa selalu disebabkan oleh berbagai faktor yang terletak pada kepribadian pasien itu sendiri. Faktor tersebut bisa bersifat secara biologis maupun psikologis. Yang dimana adanya suatu tekanan atau stres dari lingkungan hanya bisa diobservasi dari relasi patologik dari pihak individu yang bersifat biologis dan psikologis. Jadi jelas bahwa stres sendiri tidak menentukan secara non-spesifik, melainkan reaksi terhadap stres tersebut merupakan faktor penentu bagi timbulnya gangguan jiwa. Proses-proses sekunder ataupun kompensator yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya kemudian ikut mempengaruhi proses psikologis seseorang berubah sehingga memanifest klinik dari gejala sebagai hasil proses psikologis. Gangguan jiwa seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial dan budaya. Perubahan yang demikian itu ikut menghasilkan rata-rata yang tinggi tentang terjadinya insiden penyakit. Peningkatan gangguan jiwa banyak disebabkan oleh stres, akulturasi. Beberapa kebudayaan tradisional dan kebudayaan rakyat hanya memberikan sedikit perlindungan psikologis terhadap para individu yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk menghadapi tuntutan perubahan yang nampaknya kecil. Baiklah, saya di sini akan mencontohkan terjadinya gangguan mental yang disebabkan oleh kebudayaan ataupun lingkungan yang ada pada masyarakat. Yang dimana saya mengambil contoh kasus Pip Lokto, yakni histeria kutub utara versi Eskimo, menunjukkan bagaimana penelitian biologis dan kebudayaan mengarahkan pada pengertian yang lebih jelas tentang kondisi dramatik tersebut. Yang dimana dalam kasus Pip Lokto ini yang ada di kutub utara ini terjadi ada dua sindrom. Yang pertama ditandai oleh suatunya mania meniru tanpa pemikiran yang hanya ditemukan di Siberia.
Yang kedua, yaitu keadaan disosiatif gila yang ditemukan pada semua kelompok penduduk Kutub Utara yang ditandai para penderita Piplokto ini. Mereka merobek-robek bajunya, adanya serangan tiba-tiba pada penderita. Mereka menyerang tiba-tiba kelompoknya sendiri, kelompok masyarakat, terus memiliki tenaga yang melebihi kekuatan manusia, seperti kayak beruang, karena kan mereka di sekitar situ pasti memiliki beruang. Jadi mereka memiliki kekuatan yang melebihi manusia, terus suka menjatuhkan diri ke tumpukan salju tanpa merasanya kesakitan atau meniru suara burung. Menurut Wallis, Foster dan Anderson tahun 1989 di halaman 117, ia berpendapat bahwa Piplokto adalah akibat dari hipokalsemia, yaitu kekurangan kalsium karena kurangnya sinar matahari, rendahnya sintesis vitamin D di mana dibutuhkan sebagai pembentuk kalsium, sehubungan dengan kondisi-kondisi lingkungan dan iklim yang keras. Maka masalah nutrisi, bahaya penyakit, kasus yang mempengaruhi otak, serta kondisi-kondisi sosial dan tekanan merupakan unsur gangguan yang membuat individu-individu tertentu yang peka memperlihatkan gejala-gejala dari waktu ke waktu, dulu disebut sebagai histeria Kutub Utara. Jadi, faktor lingkungan dapat mempengaruhi perubahan psikologis dan biologis kita, sehingga kita menimbulkan gejala-gejala abnormal, gejala-gejala gangguan jiwa, dan reaksi-reaksi yang menyebabkan masyarakat itu mengalami suatu tekanan ataupun suatu ancaman, sehingga masyarakat sendiri menganggap kita itu mengalami gangguan jiwa karena kita sudah menunjukkan reaksi tersebut. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi saya tentang etnopsikiater dan etnopsikiatri. Dapat disimpulkan bahwa etnopsikiatri sebuah gangguan jiwa yang disebabkan oleh kebudayaan yang ada di tempat tinggal yang dihuni oleh suatu masyarakat tersebut, di mana kebudayaan dan faktor sosial tersebut menjadi faktor utama dalam mempengaruhi psikologis dan biologis seseorang, sehingga menyebabkan stres yang memunculkan sikap abnormal seperti adanya gangguan jiwa, kesehatan mental yang kurang, dan perubahan tingkah laku dalam diri masyarakat itu sendiri. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Demikian dan sampai jumpa kepada presentasi saya selanjutnya.